Ya, halo, assalamualaikum, subscriberku. Nah, ini kan, kalau Anda masih ragu, kalau sakit Anda nggak bisa sembuh total, nggak bisa normal lagi. Nah, ini saya alhamdulillah, ya alhamdulillah atas izin Allah ya, bisa normal lagi, sudah bisa beraktivitas nih, patroli ya. Nih, ya gitu ya. Jadi semangat, nggak usah berpikir yang tidak. Misalkan Anda berpikir, wah nanti saya ini sembuh enggak ya, ini saya bisa normal lagi enggak ya, dan sebagainya. Nggak usah berpikir sesuatu itu yang belum terjadi ya, atau Anda selalu was-was, itu jangan gitu ya. Pokoknya semangat lah, semangat, yakin yakin ya, tetap lakukan ikhtiar insani maupun ikhtiar ilahi ya. Karena sebagai manusia ya itu, kalau kita memang sudah ikhtiar insani itu sudah maksimal dan ternyata masih begini-begini saja, ya sudah, barengi dengan ikhtiar ilahi gitu, atau perbanyak ikhtiar ilahinya ya. Karena psikosomatis itu sakit pikiran begitu. Ada kan lagunya Mas Obek, Tombok Hati, itu ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, dan selanjutnya ya. Nanti Anda bisa cari lagu itu ya, judulnya Obat Hati dari Mas Opik. Nah itu, tetap semangat kawanku, saudaraku, subscriberku. Badai pasti berlalu ya, dan semua akan indah pada waktunya gitu. Tetap semangat, yakin gitu, yakin, ikhlas ya, ikhlas bahwa ya ini loh sekarang keadaan saya itu begini. Kalau Anda sudah menanamkan yang namanya ikhlas, sudah, tidak menunggu waktu lama Anda untuk sembuh ya itu. Oke, tetap semangat, saya tetap akan beraktivitas. Oke, salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas tentang anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani maupun jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, serta segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Ya, baru pulang, alhamdulillah capek, tapi nggak apa-apa, saya sempatkan untuk membuat video untuk memotivasi Anda semua. Ya, karena apa? Tiap hari Anda harus mendengarkan sebuah motivasi positif, afirmasi positif, sugesti positif ya, dari siapapun. Yang penting serba positif. Nah, gitu. Anda lihat video tadi yang saya patroli itu, dan yang kemarin saya yang bawa senjata itu ya. Sekarang saya memulai akan menunjukkan aktivitas saya di lapangan ya. Saat ini Anda yang sedang mudik, hati-hati di jalan ya, tetap jaga keselamatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, berkendaralah yang santun gitu ya. Itu ya. Oke, segala aktivitas saya sekarang mulai saya munculkan. Biar apa? Biar Anda tidak berpikir begini, apakah saya bisa normal kembali seperti dulu ya, gitu ya. Itu banyak orang yang bilang, kalau sudah sakit ini nggak bisa deh normal kayak dulu. Itu salah ya. Bisa normal seperti dulu, tetapi dengan syarat, yaitu harus tetap menjaga pola pikir Anda gitu. Karena apa? Kalau Anda dulu sudah kemasukan sebuah energi yang negatif, energi itu akan selalu datang. Makanya walaupun Anda sudah sembuh, termasuk saya tetap harus selalu berpikir positif dan tidak mau terlalu stres gitu.
ya, saya harus tetap bahagia. Nah, walaupun permasalahan itu ada, karena dalam hidup itu tidak mungkin kita tidak akan menemukan masalah. Semua itu akan menemukan masalah, ya. Karena apa? Dengan masalah itu bukti bahwa kita itu manusia normal. Gitu. Bukti kita itu manusia. Itu ya. Ya, jadi Anda akan bisa normal kembali. Ya, seperti sedia kala. Gitu. Itu saya yakin-yakinnya. Asalkan ya Anda tetap lakukan yaitu yang seperti yang saya ajarkan itu ya, biar Anda cepat pulih begitu. Semua yang saya ajarkan itu cobalah Anda lakukan ya secara kontinu dan ya sabar begitu. Nah, itu ya. Buat Anda semua, saya punya saran buat Anda. Ya, perhatikan. Ini penting. Saya punya saran buat Anda. Saran you. Oke, ya Anda bisa normal kembali. Siapa bilang tidak bisa normal kembali ya? Begini, Anda dalam waktu sehari semalam itu sempatkan ya mengistirahatkan pikiran Anda. Walaupun itu 1 jam, 2 jam, bahkan lebih itu bagus ya. Karena begini ya, Anda tidur kalau selama Anda dalam kecemasan, ketakutan, tidur pun pikiran Anda itu tidak istirahat, saya yakin ya. Anda memang mata terpejam, tetapi pikiran kemana-mana gitu. Nah, itu buktinya apa? Bahwa tidur Anda itu tidak berkualitas. Tidur Anda itu otak masih bekerja begitu. Padahal kalau kita sudah tertidur, pikiran itu harus off. Nah, itu karena Anda mengalami kecemasan, ya ketakutan, ya terus memikir yang tidak-tidak, akhirnya ya tidur Anda ya begitu. Otak ini tidak istirahat, padahal Anda tidur gitu. Makanya kadang sering mimpi buruk ya. Dan sebagainya, terbangun tengah malam, setelah itu tidak bisa tidur lagi. Atau Anda terbangun di tengah malam, dada berdebar, keringat dingin gitu. Nah, itu jadi sempatkanlah otak Anda itu istirahat. Walaupun 1 jam, 2 jam. Dalam keadaan Anda tidak tidur. Gitu. Ya. Dengan apa Pak mengistirahatkan otak itu? Yaitu dengan relaksasi. Nah, Anda nanti lihat link di bawah ini ya. Di deskripsi itu ada meditasi istirahatkan otak atau meditasi yang lain. Nah, itu mengistirahatkan otak Anda. Ya. Anda ikutin saja, harus konsentrasi begitu. Nah, terus menjadi jiwa yang tenang itu adalah juga bukti bahwa Anda bisa mengistirahatkan otak. Jadi begini, permasalahan apa, sensasi apa yang datang, selama Anda menghadapi dengan tenang, ya, walaupun itu susah ya, walaupun itu susah, karena saya tahu, tetapi itu bukti Anda bisa mengistirahatkan otak Anda. Itu, ya, itu. Terus yang selanjutnya adalah menerima segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, gitu. Atau istilahnya ya kita ikhlas. Sudah, kalau kita itu sudah ikhlas ya, sudah ikhlas dengan apa yang kita alami saat ini, ya tidak butuh waktu lama, gitu. Terus Anda bertanya, apakah Bapak dulu ikhlas? Sebelum-belumnya belum, saya belum ikhlas, tidak ikhlas bahkan. Tetapi setelah saya mau introspeksi diri, ya flashback ke belakang tentang masa lalu saya, karena masa lalu itu tidak akan bisa hilang dengan mudah begitu. Sifat-sifat saya, oh begini, ya udahlah, saya ikhlas. Ini bukti bahwa Allah menegur saya, mengingatkan saya untuk menjadi orang yang lebih baik begitu. Hah? Itu. Jadi kalau Anda mempunyai pikiran atau mempunyai pemahaman bahwa tidak akan sembuh, tidak akan bisa normal seperti dulu, itu salah. Anda bisa normal seperti dulu.
banyak sekali. Teman saya yang polisi itu banyak ya, yang kena anxiety itu. Asam lambung. Banyak sekali. Nyatanya bisa normal. Tetapi mereka setelah sembuh dari asam lambung, tetap menjaga pola makan. Termasuk saya juga. Pola makan memang harus benar-benar dijaga. Kalau sudah kena bakat asam lambung, ya, Anda jangan bilang begini, saya sudah sembuh total. Akhirnya pedes Anda makan, asam Anda makan, ya, dengan berlebihan. Pedes boleh, asal jangan yang terlalu pedes lah ya, sedikit begitu, ya, itu. Jangan tiap hari. Kopi sementara Anda hindari dulu ya. Kalau Anda masih menderita asam lambung, nanti kalau sudah sembuh silakan. Tetapi saya terus terang sampai sekarang belum berani ngopi. Ya, kalau ngerokok, iya saya sudah berani ngerokok. Karena ngerokok itu ya nikmat begitu. Gitu ya. Jadi Anda jangan punya pikiran, punya pemahaman bahwa Anda itu tidak akan bisa sembuh, tidak akan bisa normal seperti dulu, tidak bisa beraktivitas seperti dulu. Itu salah ya. Bisa ya. Saya ngomong begini karena ya saya alami, nyatanya juga bisa gitu. Terus pasti Anda bertanya begini, apa Bapak sudah sembuh total? Insya Allah ya. Dari dulu saya sudah mengatakan kalau dari segi psikis saya sudah bisa dikatakan sudah terbebas dari itu. Tetapi dari segi fisik memang saya belum pulih seperti dulu. Itu bisa ada beberapa faktor, yaitu dari faktor U atau usia, dan yang selanjutnya adalah dari faktor trauma saya dulu, karena saya waktu kena serangan panik attack itu pada saat olahraga yang berat, yaitu bulu tangkis gitu. Dan itu saya belum bisa melakukan olahraga yang itu, belum berani ya. Terus terang itu, saya harus terus terang pada Anda. Tapi kalau cuma lari-lari kecil, jalan, terus patroli ya kayak video tadi itu ya sudah biasa saja, gak ada rasa apa-apa. Begitu ya. Jadi ingat ya, Anda istirahatkan otak Anda, istirahatkan ya, sempatkan untuk mengistirahatkan otak. Dengan tidur belum tentu otak Anda istirahat, karena Anda cemas, takut ya. Anda tertidur, mata terpejam, tetapi otak ini masih bekerja begitu. Jadi nggak istirahat. Ya, terus selanjutnya menjadilah jiwa yang tenang, sudah hadapi dengan tenang. Terus ya terima apa adanya dulu. Gitu, sabar dan ikhlas. Nah, itu sebenarnya kuncinya ya, gitu. Dan Anda silakan yang baru bergabung juga lihat video saya yang dulu-dulu begitu, ya. Oke, saya masih capek, nanti kalau Anda komen silakan, ya kalau mau bertanya di kolom komen silakan, nanti mungkin jawab saya agak lama karena saya harus istirahat dulu ya. Mohon maaf ya, saya harus istirahat karena seharian beraktivitas gitu. Ya mengamankan masyarakat yang sedang mudik gitu. Oke, salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.